Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya sering kita baca, sering kita ketemu, apalagi ibu bapak yang pernah ziaratul ma'alim, sebab biasanya kalau dalam keadaan benar-benar sedang beribadah kurang keperhatikan. Tapi kalau ziaratul ma'alim maknanya ibu bapak sengaja datang ke Arafah, datang ke Mina hanya untuk mengetahui kondisi. Kan biasanya suka ada survei-survei atau ziarah-ziarah. Kalau kita dari arah saya pastinya menuju ke Jamarot, jalan raya menuju ke Jamarot. Nanti di sana kan ada juga terlihat istana kerajaan. Di sebelah kanannya ada hotel. Doka kabayang itu namanya. Matak sim gering mau ngajakan mikir ya, ngajakan ngabayangkeun we. Gitu. Kenu teu kabayang, teu kudu mikir. Naon sababna kahese-hese. Nanti di sebelah sebelum istana dan sebelum Jamarot ada gunung. Jadi gunung kita di bawah. Nah, di gunung di sebelah kiri nanti ada apa itu? Naon cek bahasa Sunda mah jika di Arafah di luhur teh naon? Tugu. Nah, semacam tugu putih. Sebelum Jamarot dari alah jalan raya, sebelah kiri gunung, di atas ada tugu putih. Itu namanya Manhar Ismail atau Manhar Ibrahim. Kenapa disebut Manhar Ismail atau Manhar Ibrahim? Disitulah dahulu Ismail dibaringkan. Tah eta teh luka ibu bapak nutus kali itu henteu gitu. Nah, biasanya itu tergantung kepada apa ya istilah lainnya, mungkin wawasan dan kualitas para pembimbing. Punten ya, lamun ibu bapak geus ngaliwat kadinya tapi teu apal, bisa jadi pembimbingna teu apaleun atawa memang harita keur sibuk dengan hal lain atau lupa. Harusnya kalau lewat ke situ, nah kan tugas pembimbing teh semacam mutawif istilahnya kan. Ini adalah sejarahnya dulu begini. Ini adalah sejarahnya begini. Sehingga ziaratul ma'alim itu ada ruhnya, Kenapa kita datang ke situ? Lalu Uhud itu seperti apa? Ini yang disebut Jabal Uhud. Yang di beberapa riwayat dikatakan bahwa inilah Jabal Uhud yang nanti akan ada di surga. Itu ada sabda Rasulullah. Ini sebelah kanan Jamarot. Apa sejarah Jamarot gitu kan? Nah, biasanya para pembimbing tugasnya menjelaskan sepanjang jalan itu. Oh, ini melewati Arafah. Di sini ada Masjid Namirah. Kan di Arafah itu perbatasan antara Muzdalifah dan Arafah itu setengah masjidnya masuk ke Arafah, setengahnya ke yang lain gitu. Gitu. Di situ Nabi dulu pernah khutbah, di situ Nabi dulu pernah sholat, gitu ya, istilahnya begitu. Jadi ada penjelasan. Nah, makanya kalau yang pernah ke sana bisa membayangkan seperti apa gunungnya. Da gunungnya kita jika di orang batu teh batu wunggul, dan ada pohon-pohonnya. Nah, di atasnya tepat di puncak itu ada sebuah tugu putih sebagai ciri Manhar Ibrahim dan atau Manhar Ismail, yaitu kalau kita bisa melihatnya, nah itu sebagai tafsiran dan penjelasan bagi ayat yang akan kita baca. Jadi adanya khatiman langsung saja ya, kita tidak akan, karena sebetulnya sudah pernah bahwa Ismail ini mulai sekarang lucu-lucunya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan bapaknya, karena bapaknya tinggal di Hebron di Palestina bersama Siti Sarah dan Ishak. Karena 4 tahun setelah Ismail lahir, Ibrahim diperintahkan. Jadi dijanjikan oleh Allah, kamu akan punya anak lagi dari Sarah. Ya Allah, kan Sarah mandul gitu kan. Begitulah kalau Allah sudah menghendaki, jangankan anakmu, kamu sendiri asalnya dari tidak ada menjadi ada. 4 tahun kemudian lahir Ishak. Lebih kurang 4 tahun kemudian baru datang jadi meureun aya 7-8 tahun mengamblang teu panggih-panggih.
si anak teh, yaitu yang bernama Ismail, hidup berdua saja dengan ibunya Siti Hajar alaihas salam. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang, itu perkampungan sudah makin ramai. Kenapa? Karena setiap harinya di atas sumur Zam-Zam itu berputar burung-burung, Pak. Dan orang-orang yang si pencari air, karena di kawasan seperti itu air kan merupakan hal yang paling utama, susah untuk didapat. Biasanya cirinya adalah di mana ada burung terus berputar di atasnya, di bawahnya itu akan ada air. Ketika mereka berbagai macam kabilah datang, nah gitu, dan minta izin kepada Ummu Ismail supaya kami diberi izin untuk bisa mengambil air dari Zam-Zam, dan diizinkan mula mereka mulai bikin perkemahan-perkemahan sesuai dengan kabilah-kabilahnya. Sampai di sekitar Makkah itu disebutlah ada 7 kabilah inti atau besar. Bahasa Arab, tetapi menjadi bahasa Arab inti. Yang paling pokoknya adalah Quraisy, ada Jurhum dan lain-lain. Istrinya Ismail ini adalah termasuk keturunan kabilah Jurhum, nikah dengan itu. Nah, turunlah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad berdasarkan dialek 7 pokok kabilah yang ada di sekitar Mekah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai kepada usia Ismail, makanya ada ulama yang mengatakan 8 tahun, 9 tahun, bahkan ada yang lebih muda dari itu. Karena intinya adalah 4 tahun ditinggalkan. Kan begitu bro lahir dibawa ke Mekah, begitu di Mekah langsung hari itu juga ditinggalkan oleh Ibrahim, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, Ibrahim teganya meninggalkanku dan anakku biwadin ghairi zi zar'ain inda baitikal muharram, meninggalkan. Jadi baitikal muharram sudah ada, bisa dipaham ya? Dari situ ayat kelihatan sudah ada Baitul Muharram itu Masjidil Haram. Kemudian ditinggalkan. Apa benar ini perintah Allah? Hanya dibekali sekeranjang kecil kurma, hanya dibekali sewadah kecil air, lalu ditinggalkan begitu saja. Kapan kembali lagi? Teuing, nggak tahu. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Apa benar ini perintah Allah? Naam. Nabi Ibrahim sambil pergi, beliau menjawabnya pendek. Begitu Pak, Nabi Ibrahim tidak memperlihatkan, dan ia tidak ingin memperlihatkan wajahnya yang sangat sedih sebab harus meninggalkan istri dan anak di lembah tanpa perbekalan yang memadai. Bahkan tidak ada pohon, tidak ada air, kan gitu kan? Tapi sebetulnya hati sebagai seorang bapak, gitu diantara bapak-bapak, lamun bapak ibu sigano, ibu sedih cerik, bapak sigano tenang we, hatinya mah sama ngan bapak mah pintar api-api. Kewe begitu ibu kerkad itu cari kayak sorangan nangkup di kamar. Ah gitu. Nabi Ibrahim mengangkat tangannya sambil menghadap ke Baitul Haram, mendoakan, Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah Tuhan kami, kok tugas ini berat-berat amat. Saya harus meninggalkan istri dan anakku biwadin ghairi dzi zar'ain, di lembah tanpa pohon, tanpa tumbuhan. Kenapa? Karena tidak ada air kan? Inda baitikal muharram. Itulah Nabi Ibrahim berdoa sambil mengangkat tangan pada saat itu. Kitu tah hadirin dongeng nate. Datang lagi setelah sekian lama. Sosonoana luar biasa. Kebayang Bapak Ibu? Seorang bapak yang sekian tahun, 8 atau 9 tahun tidak ketemu dengan anaknya Pak. Syail Marun Ismail geus gede maneh anak bapak. Maka mereka bermain-main, bercanda, ya memadu rindulah sebagai bapak dan anak yang lama tidak ketemu. Cek Ismail Marun, ieu geuning cenah bapak tidak terapal kan? Karena ditinggalkan waktu Ismail masih bayi. Falamma balago ma'u sa'ya, kakara ge sababaraha poe sosonoan, ada lagi tugas yang lebih berat. Bayangkan oleh ibu bapak, sekian tahun tidak ketemu dengan anak, sedang memadu rindu mereka. Cek bahasa sosonoan, datang perintah Allah Pak.
Qala ya bunayya inni ara fil manam. Anaking bapak teh ngimpi. Anakku, bapak telah bermimpi. Kamu tahu bapakmu nabi, dan kalau nabi mimpi itu adalah wahyu melalui dibawa malaikat Jibril pada saat sedang tidur. Berarti mimpi bapak itu isinya wahyu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung ngimpi orang. Gitu banyak ngimpi boga duit. Pernah ibu bapak ngimpi boga duit? Terus korejat sok dikodokan saku tara. Kodokan saku eueuh, kodokan saku eueuh. Ah, sare deui we ngimpi deui aya deui duit teh. Kan kenahnya gitu. Jadi lamun ngimpi boga duit eta mun diteangan sok tara aya. Beda jeung ngimpi nyeri beuteung. Wah, nyeri beuteung, korejat dicabak aya. Jadi mending ngimpi boga duit, mending ngimpi nyeri beuteung. Nyanu hayang aya mah mending nyeri beuteung. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya bapak bermimpi, anni adbahuk. Kok dalam mimpi itu bapak menyembelih kamu? Berat sekali hal ini harus disampaikan. Orang teh sosonan cek bahasa Sunda mah can ge cacap sosonoan teh. Sudah menerima perintah, aku harus menyembelihmu. Jang kumaha cenah jang cek ujang geuning bapa teh keur sono-sonona ka ujang kalaka dititah mencit ya. Urang mah dititah mencit sapi wae ngadeg-deg. Aduh, Bapak Ibu, coba kalau kurban setiap tahun. Sedangkan kita kan punya anak paling gancang 2 tahun hiji, Pak. Ari mencit kudu 2. Kudu mencit. Meureun budak urang beak nya Paknya. Unggal tahun mencit budak, unggal jeung saha nu daek dibagikeun dagingna deui. Begitu asal kurban, memang begitu asalnya. Karena kenapa? Itu mah Pak hanya sebagai alat. Disebutnya syariah, jalan untuk menuntaskan keakidahan kita supaya benar-benar akidah yang suci dan bersih ya, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anni adbahuka fanzur madza taro, anaking cing bantuan mikir bapak. Fanzur madza taro, coba kau lihat apa yang terlihat olehmu dari perintah Allah ini. Mun ku basa Sunda mah jang bapak teh berat, cing bantuan mikir bapak. Urang keur meujeuna sono kieu da bapak teh titah mencit anjeun. Nah, karosnya sudahlah, makanya saya katakan entong mikirlah, mending bayangkeun we. Pada saat Ibrahim mengatakan begitu, lalu Ismail justru dengan lugas tegas, benar Pak, ieu nu disebut teng manuk teng anak merak kukuncungan teh. Lamun bapana hade gitu, bapana singa, indungna singa, pantasna anakna oge gitu Pak. Ieu mah bapana singa, indungna singa, anakna entog. Ya contohna teh Nabi Nuh Pak, maksudna teh contohna Nabi Nuh. Nabi Nuh itu singa. Istrinya juga taat, ikut jadi singa. Ari anakna si Kanan kalaka jadi entog. Hujan angin dodar gelapa, batu lompatan yuhan, entog mah ngadedod we. Teu ngarti kena bahaya. Gitu. Fanzur madza tara. Bantu Bapak berpikir, lihatlah masalah ini seperti apa. Qala Ismail mengatakan, ya batif alma tu'mar. Abah, nah maka jeung kudu dibeuweung diutahkeun nu kieu mah. Maka jeung kudu dipikir bolak-balik da imah sidik perintah Allah. Tidak pernah Allah akan mengabaikan hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah banyak jalan untuk membuka pintu kebaikan dengan jalan yang min haitsu la yahtasib, mencek ditegaskeun bapak nah di pasien rezeki kalaka nolak gitu. Maka jeung kedah dipikiran deui, aduh lainnya boga anak jiga kieu jiga geunahnya banyak. Nya bapak ibu boga anak entong loba teuing budak kieu mah 12 ya Pak. Saroleh kabeh kitu nya. Tipatan hiji dipikir liur we. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, pan bapak teh singa, maknya anak bapak entog.
Ya, pan bapak teh singa, macan Asia. Manya bapak, anak bapak ucing, ya kan? Insya Allah bapak kerjakan. Kita sama-sama bulat, i'tikad kita bulat, niat kita bulat. Ini adalah syariah yang Allah tetapkan bagi kita. Mari kita kerjakan. Insya Allah saya adalah orang yang sabar. Saya tahu bapak ini orang yang sabar. Masa anaknya tidak sabar? Gitu Pak. Nabi Ismail ini adalah anak yang sangat cek bahasa Sunda mah ngabanggakeun jeung ngareuskeun kolotna. Bangga pasti Nabi Ibrahim punya anak seperti ini. Sobirin. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri, bulat tekad berserah diri kepada Allah bahwa ini Islam syariah yang memang likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Nanti di buku saya kurban, akidah dan syariah. Dari zaman Nabi Adam ada pengalaman tersendiri tentang bagaimana akidah yang dikaitkan dengan kurban-kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris ada kejadiannya, Nabi Nuh ada kejadiannya, masing-masing punya kurbannya, Pak. Sampai Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail dan sampai ke bawah ada bukunya. Makanya ibu bapak tidak usah bertanya bab kurban karena ada di buku saya ya. Tos gaduh tacan? Tacan? Ka era. Malaysia, Singapura, oh Pak, sudah ada buku baru cepat kirim. Ari Malaysia, Singapura mah nepi Pak usum Covid ge ka ditu. Sigana orang makan we Covid keneh. Belum lagi sekarang Pak PMK. Nanti saya bahas karena ini juga terinspirasi oleh PMK. PMK teh penyakit mulut dan kuku, wabil khusus sekarang bagi sapi. Walaupun itu kenanya kepada binatang-binatang yang kukunya belah, kayak sapi, kambing, apalagi yang kukunya belah tember kaki sambing, kaki sambing, sapi, kambing, kerbau sama ya, kan kakinya begitu, terus belah gitu ya, oh sama kerbau, apalagi ya, ibu-ibu untuk itu ibu sampean anda, mual bahaya kang ibu, tenang, matak lamun bahaya mual ke orang, tinggal lewat suku orang. Lamun dua belah jika sapi, wah, Pak, ibu kudu dikarantina. Bahayanya, mual aman orang mah, mual naon. Kena mual yang namanya virus mah bahkan naon bisa nempel begitulah. Kan ini virus ya, PMK itu kemana-mana bisa nempel. Hanya apakah ada efeknya atau tidak ada efeknya. Sudah disepakati oleh ahli kesehatan bahwa PMK ini tidak akan berefek kepada manusia. Cuma manusia yang ada virus ininya itu bisa berefek lagi kepada sapi. Jadi dari sapi ke manusia ke sapi bisa. Oleh karena itu sebaiknya Anda jaga jarak aman dengan sapi. Sebagaimana sapi sekarang sedang jaga jarak aman dari Anda semua. Itu Pak. Aduh, makanya sekarang apalagi untuk bandar-bandar dilematis ya. Nanti ada beberapa 3 pertanyaan yang masuk tentang ini kepada saya itu. Nanti kan sekarang dalam bahasa Sunda harap-harap cemas Pak. Harap-harap cemas sama dengan bahasa Sundana nyur-nyuran. Nyur-nyuran Pak. Aduh, iya teh menganing menghitung hari kan. Menghitung hari. Sementara makin hari makin banyak yang positif ya terpapar virus PMK. Penyakit mulut dan kuku. Nah benar-benar sapi Pak. Sekarang kan tidak boleh ada pengiriman Pak. Karena pusat pertama kejadian adanya PMK itu Jawa Timur dan Aceh. Sekarang sudah terus merebak di Jawa Barat. Para bupati, ayeuna gubernur pasti lamun mikiran lieur. Kecuali Pak Ridwan Kamil, tong ngiring mikiran hawatos. Ayeuna mah masih berduka. Dan kudu mikiran kuku dan mulutnya. Keun disana istirahat heula. Oke, orang jelaskeunnya. Wa nadainahu, setelah benar-benar falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah siap dengan bulat tekad untuk melaksanakan penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, wa tallahu lil jabin, pipinya sudah di atas batu. Nah, tugu putih yang di dekat Jamarot itu diyakini penelitian sejarah, disitulah Ismail dibaringkan, di atas batu itulah pipinya disandarkan. Geus ngagoler. Nanti hadisnya ada, kalau di sini tidak saya muat. Ismail ngomong dulu ke bapaknya, "Bapak, saya minta izin apa? Kalau bisa
saya minta pakaian yang sedang saya pakai ini, kan lagi ihram Pak, kan lagi muhrim, lagi haji Pak, jadi bari haji teteh, makanya diteruskan jumroh, wukuf Arafah dan seterusnya itu. Kemudian ada apa? Kalau bisa baju saya ini dibuka dulu, diganti dengan yang lain. Saya ingin nanti dikafani dengan kain yang bersih, kain ihram saya, gitu Pak. Oh nya atuh cenah, ganti dulu baju nanti Pak, ya. Ibu nama nggak siramai, ibu nama kabayangnya banyak, kabayang kok ibu bapak kabayang, betapa beratnya ujian para nabi, urang mangan syukur satu ujian tina meni ogona Allah pisan. Qad saddaqtar ru'ya, engkau telah melaksanakan wahyu melalui mimpimu itu. Inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami akan membalas orang-orang yang ihsan. In hadza lahuwal bala'ul mubin, ini memang ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Beda Pak kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Adam dan nabi-nabi lain. Kalau kepada kita mah Pak, cok baca ayatnya. Sudah kemarin kan dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal kurma bisyai'in, make min deh Pak, matak seutik diuji ku Allah teh. Nah, teu karasa berat, nya orang na tuh letoy. Kumaha mun supaya tong ngerasa berat? Ya tingkatkan kekuatan, sepor lahir, sepor batin dengan terus mendekatkan diri, meyakinkan diri bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya yang beriman. Jadi ondanglah pertolongan Allah Pak, ondang dengan amal soleh, entong hayang ditulungan wae ari amal soleh tara. Bapak Ibu teu boga modal, kurang modal untuk didatangkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kada eta patahnya ibu semetak sing rajin ibadah supaya aya naon tenang, karena Allah bersama kita. Coba apa yang ditakuti Pak? Apa yang ditakuti oleh seorang hamba ketika dirinya yakin bahwa ya pasti ditolong Allah? Kan gak ada ya. Cari ketentraman itu dengan cara makin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti dengan kambing yang besar, sembelihan yang besar. Kalau dalam hadisnya Pak syariat dibaca, tiba-tiba malaikat memanggil dari belakang, "Hei Ibrahim." Siapa itu? Saya malaikat Jibril. Udah jangan jadi disembelihnya atas perintah Allah. Lalu dilihat di belakang, muncullah seekor kambing besar luar biasa berwarna putih. Itu Pak. Dan dalam beberapa riwayat saya baca, kambing putih yang besar yang jadi disembelih oleh Ibrahim sebagai wafadainahu bidzibhin, pengganti dari Ismail. Dalam riwayat saya baca itu adalah kambing kurbannya salah satu anak Nabi Adam. Yang matake baca buku Simkuring kurban dan akidah insyaallah didinya lengkap kecuali nu kaliwatna. Yes, tenang weh. Lengkap kecuali yang kaliwat. An Ubaidillah bin Fairuz, dari Ubaidillah bin Fairuz qala, yang mengatakan, Sa'altul Barra bin Azib radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, ma la yazuzu fil adhahi, tentang apa-apa yang tidak boleh di dalam binatang-binatang kurban. Makanya nanti kita bagi Pak, ada binatang kurban karena sakit, penyakit dan sebagainya, cacat, haram dikurbankan sehingga tidak sah. Ada yang tidak sampai haram Pak, sah, cuma keutamanya terlalu banyak berkurang, maka ulama menyebutnya makruh untuk dikurbankan. Jadi nanti bobot-bobot larangan Rasulullah tentang ini jangan dikurbankan, ini itu ada, bahkan dibagi tiga. Ada penyakit, masalahnya ini tidak normal, ada masalah tapi masih mubah, bisa dipahami ya. Jika tadi teh apa, kaki nate nu kuku nate nu petot cetik gitu kan bae Pak, boro-boro doma jelema wae loba nu petot cetik mah jadi kurban keun wae eta mah, dan masih mubah. Jadi apa nanti yang haram, yang makruh dan yang mubah. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabi'i aksaru min asabihi. Kata Al-Barra bin Azib, Rasul menerangkan apa-apa yang tentang tidak boleh untuk kurban. Lalu ia berkata, Rasulullah berdiri fina di antara kami,
wa asabi'i jari-jari beliau, asabi'i jari-jari saya, aqsaru min asabihi lebih pendek daripada jari-jari Rasulullah. Wa anamili ya jari-jari sama ya, ramo-ramo, aqsaru min anamilihi jari-jariku lebih pendek daripada jari-jari Rasulullah. Faqala arba'un, jadi Rasul sambil begini Pak, arba'un gitu, kelihatan ternyata jari-jari Rasulullah itu panjang, lebih panjang daripada jari-jari saya. Kata Al-Barra bin Azib, biasanya berarti secara postur Rasulullah lebih tinggi daripada Al-Barra bin Azib. Arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4. Al-aura bayyinun auruha. Yang pertama adalah binatang yang akan dikurbankan itu yaitu picak yang nyata picaknya, benar-benar picak Pak. Ada yang dengan kriteria picak itu benar-benar sudah tidak ada bijinya, atau ada bijinya tetapi sudah rusak lalu ia keluar, bisa dia Mbak. Tapi kalau masih bulat dan kelihatan seperti normal, walaupun sebenarnya ia tidak melihat, itu masih termasuk makruh kata para ulama. Memang sah, tapi kalau ada yang lebih baik, mending yang lebih baik. Gitulah kurang lebih. Jadi begitu picak yang tidak boleh ya. Kemudian wal maridatu bayyinun maraduha. Lalu si binatang ini sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Biasanya yang jelas-jelas sakitnya tidak mampu berdiri, Pak. Itu demamnya tinggi. Itulah makanya dites spek lah Pak, untuk mengetahui itu suhu tubuh itu kan. Termometer nak tes spek wae itunya. Alah, kasirian pisan. Kemudian wal arja, jadi sakit yang parah sampai tidak bisa berdiri, sudah berhenti makan sama sekali. Kambing-kambing atau sapi-sapi yang lain bisa berjalan kemana-mana, dia nggak bisa apa-apa, berarti ini sakitnya parah Pak. Nah begitu juga nanti dengan PMK ini Pak. Kenapa? Tanda-tanda biasanya katanya yang paling pertama itu lemah, malas berdiri Pak. Tanda-tanda pertama yang paling mudah deteksi katanya PMK yang sekarang. Terus di sini pengejenol Pak, kelenjar apa namanya di bawah dagu di sini keras, kalau dipegang katanya keras karena dia bengkak. Dari situ nanti menjalar ke mulut Pak, lidahnya luka-luka, mulutnya luka-luka, bahkan bisa melepuh. Tah sapi lamun geus kitu Pak, diajak ngomong ke cicing we, udah ripuh tuh Pak. Lebih parah lagi nanti kukunya Pak. Kalau sudah parah si kuku itu seperti bengkak lalu melepuh, copot. Itulah sebabnya mengapa disebut mulut dan kuku. Tiba-tiba pincang Pak, nggak mau dia menginjakan salah satu kakinya, karena sudah mulai rasa sakit-sakit. Jika nama meureun eta teh nyeri awak oge Pak. Nah, dari luka-luka itu timbul demam. Pertanyaannya, bisakah yang seperti itu dikurbankan? Karena sekarang kalau di sana sudah ribuan Pak, di Jawa Timur mah, dan banyak yang sudah masuk ke Jawa Barat diangkut kemarin. Makanya di sini pun sekarang mulai terpapar kan. Nah, itu yang saya katakan, berarti bandar-bandar sekarang ketar-ketir. Ya, kalau yang sudah beli lepas mah sudah aman Pak, udah mau bisa dikembalikan lagi kan. Masalahnya sekarang banyak bandar-bandar itu hanya menerima DP Pak. Ini pertanyaan dari bandar kepada saya, pertanyaan dari jamaah yang dia mau berkurban. Jadi ada pertanyaan dari bandarnya, ada pertanyaan juga dari mutahhi yang akan berkurban. Bagaimana nanti nasib kurban saya seperti ini? Kalau kata bandar, dia telah terima DP Pak, sementara sampai ke bulan Dzulhijjah lebih kurang sebulan lagi. Dan biasanya kalau terpapar lalu kondisi sapi itu kurang baik, 3 hari itu sudah repot. Katanya begitu Pak. Kenapa? Timbangannya terus menurun Pak. Cok cek Bapak Ibu tadi, lamun ayah sapi timbangannya teh turun terus bade dikumakeun Pak. Nusaha eta kan sudah di DP-an. Kan sudah menerima DP. Bagaimana? Apa uangnya saja segera dikembalikan? Itu dilematis bagi para pedagang Pak, karena pasti ya sudah banyak pengeluaran. Belum lagi sekarang ada bandar yang besar, sekarang yang ngasih DP Pak sudah sekian ribu pamannya, tapi tidak bisa dia belanja sapi, tidak bisa belanja sapi enak Pak. Biasanya kan ke Jawa kemana gitu kan,
Bahkan katanya ada yang ke NTT, ke NTB segala, karena yang masih cenderung relatif murah lah, dengan mahal ongkos kan. Nah, bagaimana dengan bandar-bandar yang sudah terima sekian banyak dari DP, sementara sapinya sendiri tidak bisa belanja karena tidak boleh ada lintas, pengiriman lintas, Pak. Duka nu bala langor pada sok aya wae nya, jalan ke gunung kaleuweung bi, nu kitu teh sok aya wae. Aya wae di urang mah boro-boro kitu pejabat wae bala langor. Itu komodi bawahanananya banyak jadi wayahna we. Jadi lamun ke rakyat Bangor teh apan bapak oge bala langor gitu. Ya, begitulah keadaannya sekarang. Silahkan ini mau diapakan. Ustaz, bagaimana kalau terpapar gitu kan ya? Apakah Mas ini yang hadis Pak? Wal maridatu bayyinun maraduha. Saya baru bisa menjawab, ada yang melalui WA dan sebagainya. Walaupun dia positif tetapi tidak tampak sakit, tubuhnya masih gemuk, ia masih bisa berjalan, bisa dipampak, berarti belum ada efek sama sekali bagi si sapinya itu sendiri. Kan kalau soal itu bapak cek orang Madinah di tespek, di wae. Nah itu Pak. Ya tak, bukan yang kita ingin tahu apakah positif atau tidak COVID gamari, lu dicolokan lagi gitu anak gini. Taetalah pokoknya mah, kan itu mah untuk hanya diketahui bahwa apakah ada virus itu tidak pada orang ini. Sama sapi juga begitu, hanya untuk diketahui ada atau tidak. Ternyata sapi ini secara fisikly kuat, sehat, masih lincah, makannya hebat. Ya itu sapi yang bagus Pak. Dia bisa kuat, bisa bertahan. Sama lah dengan virus kayak ya virus kopian begitu. Virus datang kepada orang yang imunnya sedang luar biasa itu maafi musilah. Dia seperti non OTG ya. Nah nanti dari segi fisik dan tampilan banyak sapi-sapi yang OTG, tapi ketika bergerak dan berdekatan dengan sapi lain yang lemah itu yang nanti Pak jika jelema ge sami lah. Apalagi kalau nanti Pak komorbid ya, apalagi kalau memang sebelumnya dia punya penyakit-penyakit yang berat, datang virus ya imunnya sedang kurang dan sebagainya. Begitu jadi cek air mata pakuraneunnya covid wae can beres, datang kurban pas pisan di masalah nate kuku dan mulut pas pisan. Cika tuh penyakit lain we heula. Nu tong aya kaitan jeung rek kurban lieur ya banar ya. Kabus ustad mah kudu ngajawab we Pak. Hareamna jadi ustad dek itu aya jelema usaha sedang maju tiba-tiba amruk datang ka saha? Ka ustad abdi teh ustad kieu urang teh sabisa-bisa we nyabanya matak ustad mah kudu rajin maca. Kudu rajin maca sabab ke ditanya jeung dipercaya. Bisi padolu wadolu teu ngajawab gengsi, ngajawab da teu nyaho apanya? Jawab teh alhamdulillah ada yang bangkit lagi. Oh sekarang sudah hebat lagi usahanya. Alhamdulillah geus maju mah teu inget ka ustad. Ente ketang, ente Pak, ente tuh saurang. Dah. Wal arja bayyinun dol'uha, yang sakit nyata sakitnya, pincang yang nyata pincangnya. Karena sebelum dipersiapkan jadi hewan kurban pun dia sudah apakah pernah patah sehingga terpincang-pincang. Nah nanti kalau yang positif lalu jalannya pincang, jangan dipakai kurban. Kan begitu nanti aturnya Pak. Karena bayinun maraduha, dia sudah kena dengan dua hukum. Yang pertama jelas sakitnya, buktinya kena virus mengakibatkan dia pincang. Berarti kan efeknya kuat Pak. Jelas pincangnya karena penyakit, nggak boleh. Jadi dua, karena efeknya dia pincang, juga karena sakit, jelas sakitnya. Maka yang pincang dikarenakan positif dengan virus PMK ini berarti tidak sah dipakai kurban. Karena maridun bayinun maraduha wal arja bayinun dol'uha wal kasirul lati latanqa, ada binatang-binatang anu peot garing cungkring Pak nu tadi teh begeng dahare panggedena wae ari awak kalau kebeki ngabegangan Pak. Nanti ada binatang-binatang yang sudah tidak ada berlemak sama sekali, kering dia. Maka yang itu cek bahasa Sunda mah boga pikiran we atuh rek ibadah mencit nu kitu nya naon dahareunana
Begitu dipencit dibuka tulang we wungkul asal jeung kadut gede, asal lieur Pak. Jadi sudah tidak layak dan tidak sah dipakai kurban. Makanya hadis pertama ini adalah yang tidak sah kurban kalau dipakai kurban. Qala ma karita fada'hu, kemudian fa inni akrahu an yakuna fi sinni naqsun. Di sini tidak disebut ya, saya tidak suka si sapi atau si kambing atau apapun binatang kurban yang giginya itu kurang Pak. Jadi aya binatang kurban anu huntu nanti geus arah rompong. Gitu Pak. Saya kurang suka. Tetapi bila badannya memadai dan sebagainya tidak ada masalah, sebetulnya masih sah dipakai kurban. Cuma kurang suka. Nah itu yang dikategorikan makruh oleh para ulama. Kemudian qala Abu Daud laisa lahu mukhun, yang tadi arti daripada wal kasirul lati la tanqa adalah laisa lahu mukhun, sudah tidak berlemak sama sekali. An Hujiyah bin Adiyin, dari Hujiyah bin Adi anna rajulan sa'ala Aliyan, bahwa seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu anil baqarah, tentang sapi, faqala an sab'atin, satu ekor sapi untuk 7 orang. Qala al-qarnu, qala al-araju, qala idza balagatil manasik, untuk 7 orang. Ia berkata tanduk, pincang boleh jika sudah sampai ke penyembelihan, kecuali kalau ini sehat Pak, waktu dari bandar sehat, bisa dipaham Pak, di perjalanan dia jatuh sampai kakinya patah, itu mah bukan yang dilarang. Saya pernah ditanya, diturunkan dari truk si sapi ngamuk ternyata kakinya sampai patah, itu masih sah untuk dipakai kurban. Jadi kalau begitu pincangnya adalah pincang bawaan, pincang penyakit Pak, bukan pincang karena terjatuh. Jadi intinya kelihatannya karena daging-daging ini dan lain-lainnya identik dengan akan dikonsumsi oleh manusia, bisa dipaham Bapak Ibu, dan manusia itu lebih mahal daripada sapi. Oleh karena itu kesehatan hewan-hewan kurban diperhatikanlah, karena dia akan dikonsumsi oleh makhluk yang paling mahal. Kesehatan dan jiwa manusia lebih mahal daripada daging-daging sapi. Oleh karena itu, karena secara domain binatang yang berkuku belah tadi, apabila kita mengkonsumsi yang memang dia sudah terpapar dengan PMK, bagi manusia tidak akan ada efek. Termasuk dimakan ayam pun tidak akan makan efek. Yang akan ada efek itu yang binatang-binatang yang kukunya belah tadi kan. Makanya manusia aman Pak. Tapi hati-hati manusia-manusia yang sudah berdekatan dengan sapi, yang positif Pak. Dia akan pergi kemana lalu ketemu dengan sapi lain, melalui angin saja katanya itu bisa memaparkan yang lain. Bahkan kata Direktur Kesehatan Jakarta gitu, ini lebih parah sebetulnya dalam hal penyebarannya, bisa lebih cepat dibandingkan dengan virus COVID Pak, karena bisa melalui angin, bahkan bisa sampai 10 km radiusnya. Ini ujian cenah atau oge cenah Pak, tes sieun simuri madalain sapi ya gitu Pak. Kemudian balagatil masayih qala wa kana sallallahu alaihi wasallam amarona an nastashrifa al ain wal udhun, bahkan telinganya pun diperiksa Pak. Telinganya yang normal itu afdol. Ada kan yang luka-luka Pak, ada yang sobek, kadang-kadang ada yang leutik teh ceulina teh, masih boleh Pak, tapi kan tidak lebih baik. Itu yang oleh ulama sering dikategorikan makruh karena telinganya tidak tumbuh normal. Tapi kalau sudah telinganya tidak tumbuh kemudian dalamnya kelihatan, sebaiknya tidak dipakai kurban. Aya Pak ceuli-ceulina teh katingali Pak, seperti jero ceulina kan, ada yang seperti itu. Kemudian an Aliyin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah SAW an nastashrifal aina wal udhun, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinganya, wala yudahhi bimuqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Beliau juga melarang kami untuk berkurban dengan hewan yang cacat telinganya bagian depannya, hanya rusak Pak, ini mah cacat ya. Tetapi para ulama sepakat ini bukan haram hukumnya. Telinganya yang cacat Pak, itu masih bisa dikurbankan, tetapi keutamaannya yang banyak berkurang. Sah kurbannya, keutamaannya berkurang. Dan tidak pula cacat telinga bagian belakangnya, tidak yang terbelah daun telinganya, dan tidak pula yang terdapat lubang bundar pada daun telinganya. Yang saya katakan tadi, hampir kelihatan isi telinganya. Ini Sunan At-Tirmidzi
dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian menjawab yang bertanya, bagaimana nanti pada waktunya. Kalau kita sebagai orang yang ingin berkurban, biasa saja dulu daftar Pak. Silahkan nggak bisa beli DP saja dulu, walaupun nanti orang-orang muslim sekarang bandar-bandar usahanya kan dua macam. Mereka mengatakan, Ustaz, usaha saya dua. Apa itu? Usaha langit dan usaha bumi katanya. Apa usaha langit? Kami tidak berhenti memohon karena memang ini adalah ada kaitannya dengan ibadah kaum muslimin, gitu kan? Ya usaha buminya segala macam. Sekarang mulai ada vaksinnya juga Pak. Saya dengar begitu. Biasanya kalau yang kaitannya dengan virus-virus kan identik dengan vaksin. Katanya sampai ada yang dibantu dengan itu koneng Pak, kunyit. Dengan kunyit, dengan apa, itu mas semua hanya untuk meningkatkan imun tubuh sapi. Jadi kita anggap saja seperti biasa, daftar kurban seperti biasa, kan hari demi hari berjalan Pak. Mari kita terus perhatikan. Semoga keadaan membaik, lalu para bandar tidak berhenti berusaha, sehingga mudah-mudahan sapi yang nanti datang pada kita dan kita sembelih, sapi yang sehat-sehat. Demikian Bapak Ibu, tetapi yang lebih penting, sapi sehat, apalagi Bapak Ibu harus lebih sehat daripada sapi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.